Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, MPM 1905-009. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Riau Kepulauan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman argumen. Pertama, agar dapat menentukan sikap, kita membutuhkan kemampuan untuk menilai dan menyusun argumen. Tentunya, kemampuan menilai argumen tidak hanya digunakan untuk menyanggah orang lain, namun justru harus lebih sering kita lakukan ke kita sendiri. Jika kita mendengar kata argumen, mungkin terbayang dua pihak yang sedang cekcok atau adu mulut. Padahal, argumen berbeda dengan adu mulut. Dalam adu mulut, satu pihak percaya suatu hal dan pihak lain percaya hal yang berbeda. Sesungguhnya, argumen adalah serangkaian kalimat yang bersifat persuasif atau bertujuan mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Misalnya, mengubah pandangan dari tidak setuju menjadi setuju, dari pilihan A menjadi pilihan B, atau dari tidak yakin menjadi yakin. Yang membedakan argumen dari opini biasa adalah argumen harus terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat yang menjadi kesimpulan dan ada satu atau beberapa kalimat yang dijadikan alasan atau dasar dari kesimpulan itu. Kalimat yang menjadi alasan atau dasar dinamakan juga premis. Oleh karena itu, opini seseorang tentang sebuah topik belum tentu dapat disebut sebagai argumen. Opini baru menjadi sebuah argumen jika memiliki premis-premis yang mendukung opini tersebut. Mari kita lihat contoh berikut. Sinta berkata, menurut saya, solusi radikalisme adalah memperkuat pengawasan aparat terhadap masyarakat. Kemudian Budi menanggapi, saya tidak setuju. Menurut saya, solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan. Perbedaan pendapat antara Budi dan Rika tadi adalah adu mulut, karena keduanya tidak menyampaikan alasan di balik opini masing-masing. Akan tetapi, jika Budi menambahkan satu kalimat sederhana sehingga pernyataannya menjadi solusi radikalisme adalah peningkatan kualitas pendidikan karena banyak kelompok radikal merekrut mereka yang berpendidikan rendah, maka pendapatnya dapat dikategorikan sebagai argumen. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan kalimat tersebut, namun itu adalah contoh suatu argumen. Salah satu ciri lain dari pernyataan yang bukan argumen adalah jika pernyataan tersebut tidak dapat diperdebatkan, karena itu hal-hal berikut tidak dapat disebut sebagai argumen. Pertama, fakta. Contohnya, air tidak memiliki warna, bau, maupun rasa. Kedua, deskripsi. Seperti langit hari ini cerah dan tidak berawan. Dan yang terakhir, penjelasan. Misalnya, perpohonan membuat udara menjadi sejuk di siang hari melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Premis dan kesimpulan yang membentuk sebuah argumen. Proses menarik kesimpulan dari premis-premis disebut penalaran. Ada dua jenis penalaran untuk menyusun argumen, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Dalam penalaran deduktif, jika semua premis benar atau sesuai fakta, maka kesimpulan yang diambil pasti benar juga. Mari kita lihat contoh premis-premis dan kesimpulan berikut. Semua murid yang mendapat nilai di bawah 60 harus mengikuti remedial. Nilai Randy 40, nilai Mila 58, nilai Jaja 35. Kesimpulannya, Randy, Mila, dan Jaja harus mengikuti remedial. Sedangkan dalam penalaran induktif, walaupun premis-premis yang kita miliki sesuai fakta, kesimpulan yang kita ambil belum tentu benar. Misalnya, mari kita lihat premis-premis dan kesimpulan berikut. Dinda sekolah di SMA Pelita Bangsa, ia pandai matematika. Satria sekolah di SMA Pelita Bangsa, ia pandai matematika. Dan Wawan sekolah di SMA Pelita Bangsa, ia pandai matematika. Kesimpulannya, anak-anak yang bersekolah di SMA Pelita Bangsa pandai matematika. Nah, kesimpulan ini belum tentu benar, walaupun premis-premis yang sesuai fakta. Ini adalah contoh penalaran induktif. Kedua bentuk penalaran ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai pemahaman argumentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.